Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuzul Safiralis, Tambuk 110 2018 0192. Pada video ini saya akan melakukan pemeriksaan luar jenazah. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahan yang akan digunakan dan juga mengecek kelengkapan berkas administrasi. Nah, untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu ada alat pengukur berupa meteran ataupun penggaris, kemudian ada spons, kemudian HP ataupun kamera yang digunakan untuk dokumentasi, kemudian ada cairan antiseptik untuk membersihkan tangan, kemudian alat tulis menulis, dan alat pelindung diri yaitu ada handscoon, kemudian ada masker, kemudian ada kacamata, gloves, kemudian apron, head cap, dan boot. Nah, untuk kelengkapan administrasi kita nilai apakah pemeriksaannya ini merupakan pemeriksaan rutin yang ada di rumah sakit. Yang pertama kita cek itu adanya berkas rekam medik yang akan kita cocokkan dengan identitas jenazah. Kemudian ada surat ataupun lembar persetujuan dari keluarga untuk dilakukan pemeriksaan luar jenazah. Kemudian apabila pemeriksaannya dilakukan oleh karena permintaan dari penyidik, yang pertama kita cek yaitu adanya berkas rekam medis apabila jenazah sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kemudian yang kedua yaitu surat permintaan pemeriksaan jenazah atau surat permintaan visum dari penyidik. Kemudian yang ketiga kita lakukan pemeriksaan pada jenazah yang ditunjuk langsung oleh penyidik. Nah, setelah kita sudah mengecek kelengkapan administrasi, kita lanjutkan untuk mencuci tangan, membersihkan tangan menggunakan cairan antiseptik dan menggunakan APD, yaitu yang tadi saya sebut, handscoon, masker, kacamata, dan lain-lain. Kemudian kita lanjut untuk melakukan pemeriksaan luar jenazah. Setelah sudah menggunakan APD berupa masker dan handscoon serta mencuci tangan, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan label dan pembungkus tubuh jenazah. Nah, untuk pemeriksaan label berada pada jempol kaki jenazah ataupun di bagian tubuh jenazah lainnya. Nah, di sini kita cocokkan dengan rekam medik dan SPV berupa identitasnya. Setelah sudah dirasa cocok, kita lakukan pemeriksaan pada pembungkus tubuh jenazah. Nah, untuk pemeriksaan pembungkusnya ini, jenazah menggunakan pembungkus selimut berwarna pink dengan jenis kainnya itu katun dan motifnya atau coraknya itu seperti dadu-dadu kristal. Nah, kemudian kita foto, kita dokumentasikan setiap lapisan yang digunakan oleh jenazah. Kita foto. Nah, setelah itu kita buka lapisan pembungkus tubuhnya. Kemudian kita lihat lagi di sini jenazah menggunakan jilbab bergo berwarna hitam, kainnya itu kain voal, kemudian menggunakan baju sweater warna coklat dengan motif garis-garis lengan panjang, dan celana training, celana olahraga berwarna hitam dengan 2 saku di kanan kiri dan ada garis putih orange di kiri dan kanannya. Kemudian kita foto. Dan dokumentasi. Nah, selanjutnya kita nilai juga apakah ada barang-barang yang melekat di tangan atau tubuh jenazah. Di sini jenazah tidak menggunakan barang apapun yang melekat. Kemudian kita dapat lihat juga di sekitar tubuh jenazah apakah ada barang yang ditemukan sebagai barang bukti atau tidak. Nah, di sini tidak ditemukan. Kemudian kita bisa lanjutkan untuk
melakukan pemeriksaan fisis, pemeriksaan status antropometrik dan ciri-ciri fisik. Nah, sebelumnya kita lepaskan dulu pakaian yang digunakan oleh jenazah dan pembungkusnya. Kemudian kita posisi anatomiskan jenazahnya. Selanjutnya kita ukur panjang badan dari jenazah. Itu kita letakkan di vertex sampai ke ujung tumit atau ke dasar tumitnya. Sini panjangnya 150 cm. Kemudian juga kita bisa ukur berat badan pada jenazah yang belum dalam proses pembusukan. Kemudian kita lakukan penilaian ciri-ciri fisik, di mana dimulai dari jenis kelamin. Sini mayat jenazahnya itu jenis kelamin perempuan, dengan inspeksi juga kita lihat dan melalui datanya. Kemudian umurnya ini 17 tahun. Kemudian rasnya kita lihat dari irisnya berwarna hitam, yaitu ras Asia kebangsaan Indonesia. Kemudian warna kulitnya itu sawo matang. Kemudian IMT dinilai dari berat badan per tinggi badan pangkat 2. Kemudian kita nilai lagi dari rambut yang ada di tubuh jenazah, mulai dari kepala, ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Nah, untuk rambut kita nilai rambutnya berapa panjangnya, menggunakan penggaris atau meteran. Sini kita umpamakan ada rambutnya. Nah, berapa panjangnya di rambut yang terpanjang kita ukur. Kemudian warnanya itu hitam, jenisnya itu ikal dan tidak mudah untuk rontok atau dicabut. Kemudian kita nilai lagi di alisnya. Alisnya ini tebal, warna hitam dengan ukuran 0,7 cm dan tidak mudah untuk dicabut. Kemudian bulu matanya juga kita nilai panjangnya 0,5 cm, lurus, warna hitam dan tidak mudah untuk dicabut. Kemudian bulu-bulu di tangan, ekstremitas dan ekstremitas bawah juga kita lakukan. Jadi untuk ekstremitas atasnya itu bulunya jarang. Kemudian warna hitam dengan panjang 0,2 cm dan tidak mudah dicabut. Nah, setelah sudah dilakukan pemeriksaan rambut, kita nilai juga ciri-ciri khusus seperti adanya tanda lahir, adanya tato, bekas luka, bekas operasi dan lain-lain. Nah, pada jenazah ini tidak ditemukan ciri-ciri khusus. Kemudian kita lanjut untuk pemeriksaan mata. Nah, untuk pemeriksaan mata kita nilai korneanya. Nah, korneanya ini tampak keruh, di mana kita bisa perkirakan interval postmortem yaitu kurang dari 8 jam. Setelah sudah dilakukan, kita lanjut pada pemeriksaan tanatologi, di mana dimulai dari pemeriksaan kaku mayat. Dari persendiannya kita lakukan pemeriksaan, kemudian sendi-sendi tangannya, kemudian juga bisa di rahangnya, di rahang, kemudian juga bisa di kepala, kita balikkan. Nah, pada jenazah terdapat kaku yang tidak sempurna dan mudah untuk dilawan, di mana interval postmortem diperkirakan 2-12 jam. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan lebam mayat, yaitu kita nilai pada daerah terendah dari tubuh jenazah. Apabila jenazahnya terlentang seperti ini, kita bisa balikkan. Kemudian kita nilai pada punggung, paha bagian bawah dan betis. Nah, di sini kita lihat ada terjadi lebam mayat berwarna merah keunguan. Kemudian kita palpasi. Nah, saat kita palpasi ini dia warnanya yang tadinya gelap menjadi pucat.
Jadi interval postmortem diperkirakan ada pada kurang dari 12 jam. Nah, setelah itu kita lakukan lagi penilaian pembusukan yang terjadi pada jenazah. Nah, untuk pemeriksaan pembusukan kita lihat pada lubang-lubang dari tubuh jenazah seperti lubang hidung, apakah ada belatung, ada cairan yang keluar, kemudian berbau yang tidak sedap. Pada rongga mulut juga kita nilai di sini tidak terjadi pembusukan. Kemudian juga dapat dilakukan pemeriksaan penurunan suhu tubuh, tetapi jarang dilakukan karena banyaknya faktor perancu di mana penilaian ini dapat dilakukan pada jenazah yang baru kasusnya ditemukan, yang baru meninggal. Kemudian setelah itu kita lanjut pada pemeriksaan tanda asfiksia. Nah, untuk tanda-tanda asfiksia kita lihat dari konjungtiva palpebra dan konjungtiva bulbi. Kita nilai apakah adanya PTQ atau tanda-tanda anemis. Nah, di sini tidak terjadi. Kemudian kita nilai juga pada bibir, kemudian pada gusi gigi dengan cara membuka menggunakan jari telunjuk untuk menilai apakah terjadi PTQ ataupun tanda-tanda sianosis. Kemudian kita lihat juga di ujung-ujung jari-jari jenazah untuk menilai tanda-tanda anemia ataupun sianosis. Nah, setelah sudah dilakukan tanda-tanda asfiksia, kita lakukan pemeriksaan gigi jenazah. Nah, untuk pemeriksaan gigi jenazah kita buka rongga mulut jari jenazah menggunakan jari kelingking. Kita nilai apakah giginya ini rapi. Nah, di sini gigi jenazahnya itu rapi. Kemudian kita tentukan jenis giginya, gigi dewasa atau gigi susu. Nah, di sini gigi dewasa. Apakah ada karies atau tidak? Tidak ada. Kemudian apakah ada gigi palsu, gigi emas atau dan lain-lain, di sini tidak ada. Nah, setelah itu kita lakukan pemeriksaan lubang jenazah. Nah, di mana lubang jenazah mulai dari lubang telinga, lubang hidung. Nah, untuk lubang telinga sini bentuknya oval. Kemudian kita lihat tidak ada benda asing yang masuk, tidak ada keluar cairan. Kemudian dari hidung juga, di hidung juga tidak ada cairan yang keluar, bentuknya bulat. Kemudian dari mulut juga tidak ada benda asing yang keluar, tidak ada cairan yang keluar, dan lubang yang lainnya. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan luka. Nah, untuk pemeriksaan luka kita siapkan spons yang sudah dibasahi untuk melihat lukanya, menilai lukanya. Nah, kita basahi dulu dengan spons. Kemudian kita lakukan pengukuran luka. Nah, pengukuran luka sama seperti pada deskripsi luka, kita lakukan penilaian di mana terdapat luka. Tadi kita lihat dari kepala sampai ke ujung kaki. Nah, di sini saya mendapatkan satu buah luka. Nah, di mana lukanya ini terdapat satu buah luka. Lukanya luka tertutup. Kemudian di regio pipi kiri dengan jarak 10 cm dari garis pertengahan depan, kemudian 7 cm dari sudut bibir kiri dengan panjang 6 cm kali 5 cm, lebarnya 5 cm, dengan karakteristik luka berwarna merah keunguan, tepinya itu berbatas tegas, permukaannya rata, kemudian tidak ada pembengkakan, tidak ada kelainan di area sekitar luka. Untuk kesimpulan dari lukanya yaitu tampak satu buah luka tertutup atau luka memar di pipi kiri akibat terkena tumpul. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan patah tulang, di mana kita bisa lakukan palpasi untuk menilai adanya tanda krepitasi atau tidak. Mulai dari bagian kepala kita lakukan
pemijatan, menilai adanya krepitasi, kemudian pada bagian dahi, bagian pipi, bagian hidung, bagian rahangnya, kemudian di bagian iga apakah ada kesan krepitasi. Nah, pada jenazah ini tidak ada kesan krepitasi. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan tanda tenggelam. Nah, untuk pemeriksaan tanda-tanda tenggelam seperti kita menilai apakah ada sisa benda asing seperti pasir di lubang hidung ataupun di rongga mulut dari jenazah. Nah, tadi kita sudah perhatikan, kita lihat pada bagian lubang-lubang tidak ditemukan adanya benda asing yang masuk. Kemudian kita lanjut untuk melakukan kesimpulan. Jadi pada kasus jenazah yang kita lakukan pemeriksaan luar, kemudian kita menemukan tanda-tanda yang tidak normal ataupun terdapat kecurigaan bahwa adanya kesan tidak normal yang ditemukan pada jenazah, maka kita bisa sarankan atau kita ajukan untuk dilakukan otopsi. Baik, kesimpulan dari pemeriksaan luar jenazah berdasarkan dari interval postmortem, di mana kita dapatkan tadi pada korneanya keruh, di mana interval postmortemnya itu kemungkinan kurang dari 8 jam. Kemudian kaku mayat yaitu 2-12 jam, lebam mayat kurang dari 12 jam. Jadi kemungkinan pada jenazah ini interval postmortemnya itu 12 jam. Nah, pemeriksaan luar jenazah ini dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2021 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah WITA, dan dengan interval postmortemnya itu 12 jam, berarti kemungkinan mayat atau jenazah ini meninggal pada tanggal 5 Agustus 2021 pada pukul 07.00 WITA. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.